Salam bahagia pemirsa kerabat desa Indonesia. Semoga pasca Lebaran dengan sesuatu yang barunya, Lebaran kali ini sesuatu yang baru. Kita yang kena PSBB nggak bisa keluar, yang silaturahmi pun juga mulai dibatasi dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu normal, keadaan normal barunya. Tapi hari ini Kepoin Desa akan mencoba membedah satu ide, satu pemikiran dari sahabat luar biasa saya, teman diskusi kopi. Jadi pertamanya saya memang hanya sekedar suka minum kopi aja karena saya perokok. Suatu saat ketemu dengan Om Rudi ini, kemudian kita sempat mendiskusikan sesuatu, mimpi-mimpi besar, dan sempat ada sesuatu yang kita kerjakan. Hari ini pandemi kemudian memberikan inspirasi. Om Rudi bicara tentang the new normal coffee tourism and creative industry village. Ini luar biasa. Judulnya aja pakai bahasa Inggris. Walaupun saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi Google Translate bisa menerjemahkan. Selamat pagi, Om Rudi. Apa kabar? Sehat? Salam kopi. Selamat pagi, Mas Koco yang kucintai. Oke. Ya. Selamat berlebaran. Nah, walaupun ini lebaran apa enggak ini Om Rudi? Ya. tapi biasanya kalau lebaran mudik ya Om Rudi ya. Ini enggak mudik ya? Nggak iso kemana-mana mah jadi Papa Osin. Oke. Jadi Om Rudi, menarik ketika kita mendiskusikan tentang kopi, kemudian mendiskusikan tentang COVID. Tapi kalau kita terus-terusan bicara COVID, kita tidak melakukan apapun, mati juga kita. Akhirnya kemudian ada satu ide, ada satu pemikiran, atau ada satu wacana tentang the new normal, atau sesuatu normal yang baru. Atau mungkin kalau saya lebih bicara pada satu peradaban baru. Ada baru yang kemudian yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Nah, ketika Om Rudi melontarkan tentang the new normal coffee, saya terus terang tertantang, tertarik untuk kemudian bagaimana kita mendiskusikan, karena sempat saya baca dalam satu artikel, ternyata pada saat orang-orang berbicara tentang posisi bisnis yang sedang tidak bagus, ternyata ada yang kemudian dalam pandemi ini ada ekspor kopi yang luar biasa. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik, yang mungkin bagus kita diskusikan, dan alhamdulillah Om Rudi bisa ada waktu. What is the new normal coffee business, Om Rudi? Ya, terima kasih Mas Koco. Salam kopi Indonesia buat sahabat-sahabat di Zoom ini. Salam kenal. Jujur memang saya kemarin terinspirasi entah gimana pengen ngubungin Mas Koco. Setelah ngubungin, akhirnya kita ngomong-ngomong, Mas, apa nih istilahnya, saya ini udah saking karena COVID nggak bisa keluar, mau ngomong bek sopo, orang Jawa ngomong kan, bingung. Tapi justru karena di rumah terus di rumah terus ini, ide ini sudah numpuk di kepala. Oke. Yang menggelitik saya adalah Mas Koco ini adalah fokus kepada deso. Sampai deso itu dikepo-kepoin semua ya kan. Jadi pengertian the new normal coffee ini saya bikin satu ide bahwa industri kopi menjadi sekarang ini transform, Mas Koco. Bisnisnya bagus, kata orang online bagus ya, beberapa bagus, tapi semua pada sibuk jual literan, jual kopi ini. Jadi menurut saya itu artinya sesuatu yang terlalu umum, Mas Koco. Indonesia itu kepo, jadi bisnisnya begitu satu tren, semua kekinian. Semua, jadi kopi bisnisnya ini
menurut saya tidak ada kreatif gitu loh. Tetapi Oke. hanya bicara hilir, tidak Hmm. bicara hulu. Nah, Hmm. kenapa saya mau bicara di Kepoin Desa ini? Saya melihat bahwa ada ide bahwa sebetulnya the new normal coffee itu sekarang dimulai bukan dari kota, tapi Hmm. dari desa. Ya, jadi justru nanti hilir ini akan bergeser bukan hanya di perkotaan, karena mall sudah dibatasi Mas Koco. Oke. Orang nongkrong aja sekarang untuk nongkrong di kafe, setelah new normal ini 50% kapasiti duduknya dan harus outdoor. Artinya artinya nongkrong di kafe pun sekarang harus berjarak jadi nggak asik ya. Ya, bukan nggak asik lagi, jadi menurut saya Berarti sampai berarti saking harus dibikin asik ngopi di rumah gitu. ya, di pinggir sawah. Oke, oke, Jadi oke, 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 oke. Lanjut, ngopi itu lanjut, lanjut. sekarang itu ngopi itu harus outdoor. Bahkan di London di mana semua mengharuskan restoran itu semua itu di outdoor. Hmm. Karena si COVID ini dengan adanya outdoor ini sebetulnya potensi untuk penularan COVID itu sebetulnya agak ya menurut para ahli bilang sih lebih tidak rentan dibanding dalam ruangan. Karena suhunya panas kan, apalagi kita negara tropis, ya kalau sudah dari ceritanya saya sampai pusing sendiri kalau baca itu COVID itu mesti begini, kalau kena panas berapa derajat. Jadi tapi setelah saya pelajarin, memang untuk udara outdoor ini menurut saya lebih sehat. Udara ini sudah Hmm. diberikan Tuhan, ya harus kita nikmatin. Jangan karena COVID takut ngirup udara. Ngapain kita Oke. jadi generasi rebahan terus gitu loh. Nah, jadi bisnis COVID, jadi jadi bisnis jadi kopi generasi ini. kucing manis gitu kan? Iya, jadi bisnis ini nanti Mas Koco, Ya. saya jamin akan betul-betul ini berkah buat desa. Bahasa saya itu desa to global. Jadi Hmm. orang akan harus tahu di mana bisnis itu yang disebut storytelling. Bisnis itu harus jelas. Bisnis itu kopinya itu dari desa mana, ketinggian berapa, oleh kelompok tani siapa, prosesnya dipetik merah, dijemurnya natural atau full wash, semi wash, bla 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 bla, sehingga orang yakin. Apalagi dengan adanya kopi begini, dia mau tahu ini benar nggak prosesnya ini, airnya apa segala macam. Nah, ini menjadi satu normal, the new normal dalam bisnis kopi, bahwa sekarang kopi itu harus clear. Bukan hanya beli lagi di trading di mana, harus langsung di petani kopi atau kelompok tani. Jadi ini Artinya sangat Sorry aku potong. Artinya ke depan ini bicara bisnis mesti membawa satu konsekuensi untuk kemudian kita benar-benar menyampaikan dengan jujur, menceritakan keberasalan dari produk itu sehingga itulah yang jadi uniqueness dan jadi daya tariknya gitu. betul, Mas Koco. Saya Oke. 7 tahun di The Body Shop Indonesia. Oke. Ya, The Body Shop itu satu perusahaan kosmetik yang dibangun kurang lebih 35 tahun yang lalu. Ya, konsepnya adalah dia artinya green behavior dan dia juga pemberdayaan petani. Sampai detik ini, apa yang dijual Mas Koco? Risosisnya sama, kelapa itu sama. Tapi begitu yang dijual kelapanya tidak ada polusi di Kepulauan Samoa di mana, ceritanya jadi mahal. Sebetulnya bisnis ini sudah dilakukan lama. Nah, jadi saya Artinya karena cerita itu kemudian yes, produk yang sama punya harga values, yang beda. punya values. Values, oke, oke. Nah, ini yang Ya. menurut saya sekarang ini, kenapa saya katakan saya lebih sekarang ini benar-benar mungkin jalan hidup saya akan fokus ke hulu. Jadi saya Oke. akan fokus ke desa-desa penghasil kopi. Ada perjalanan Om Rudi yang sempat saya tangkap adalah komitmen untuk kemudian menaikkan kelas kopi-kopi tertentu. Artinya kemudian Om Rudi membawa kepada pasar internasional, festival-festival dan seterusnya gitu kan. Itu kita sangat ikuti sekali. Ada satu pertanyaan ini menarik dan sudah masuk dari Zoom kita dari Mas Darmo Kelopo. Saya nggak tahu ini nama aslinya siapa karena memang
di Zoom ini pada akhirnya ketika siapapun yang ditulis namanya di situ ya kita bacanya itu. Bagaimana proses transfer knowledge-nya ke desa? Ini kan pertanyaan ini perlu saya langsung bacakan. Kenapa? Karena saya melihat secara langsung atau saya tahu betul Om Rudi melakukan transfer knowledge itu ke teman-teman di desa. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana transfer knowledge, kayaknya Om Rudi perlu menyampaikan itu. Setelah itu nanti kita akan melompat lagi. The new normal itu harus kayak apa lagi? Silakan Om. Jadi thank you. Jadi kita senang nih. Kita dengan adanya judul ini memancing. Memancing artinya need-nya dari teman-teman apa. Nah, thank you ya dengan Mas siapa tadi Darmo ya? Siapa? Mas Darmo. Ya. Darmo, salam kenal ya. Jadi saya sudah melakukan ini dari kurang lebih 2000 fokus di kopi dari 2014. Hidup saya ini di desa kopi, dibilangin wong gendeng. Ngurusi desa-desa tapi justru Tuhan kasih berkat nih. COVID ini membuat jalan saya lebih mulus lagi benar-benar untuk membranding yang namanya Desa to Global. Ya. Jadi artinya apa? Desa to Global. Oh, Desa to Global. Oke, ya. Saya lihat tulisan itu di kedai kopi ya. Ya, jadi Desa to Global. Jadi gini, jadi artinya transfer knowledge itu sebetulnya bisa dilakukan dengan yang namanya komunikasi intens. Komunikasi intens itu adalah kita bisa melakukan dengan WA, kita men-sharing apa yang sudah kita lakukan. Contoh seperti saya cerita sedikit ya, di 2019 saya membawa kopi Bengkulu, Mas Koco, untuk lomba ke Prancis. Jadi waktu saya bawa ke Prancis, apa yang terjadi? Saya di WA, saya dimarah-marahin, saya digoblok-goblokin, saya dibilangin saya pasti kalah, ngapain bawa kopi-kopi yang kurang bagus kualitasnya segala macam. Apa yang terjadi? Saya tetap eksis, saya tetap konsisten dan festival atau kompetisi atau jadi kita melakukan kompetisi yang namanya AFPA. Jadi satu organisasi di Prancis itu yang melombakan setiap tahun kopi yang dihasilkan dari negara penghasil dan di roasting di negaranya. Dan itu ditandingkan. Jadi festival kopi yang sudah roasted. Ya, jadi kopi itu harus jelas dari mana kopinya Mas Koco. Dari desa mana dan harus negara asal. Jadi Cina jadi maaf ya seperti negara-negara lain nggak bisa karena mereka nggak punya kopi asalnya. Jadi peserta itu 11 negara. Paham. Jadi ketika kemudian momen itu menjadi luar biasa karena dia hanya menerima peserta kompetisi itu yang jelas dari penghasil kopinya. Jadi kalau kemudian negara-negara atau daerah-daerah yang dia hanya pedagang kopi atau saudagar kopi, dia nggak bisa ngikut acara itu. Ya, jadi gini, jadi dia lebih memprioritaskan kopi itu dari negara asal dan harus di roasting di negaranya. Dan harus di roasting di Indonesia. Nah, yang alhamdulillahnya, tadi setelah saya pantau dan saya kawal dengan WA, kirim video, memang di sini kunci untuk edukasi transfer knowledge ini adalah kesungguhan dari teman-teman di desa. Memang kita tidak bisa langsung memberi efek ya, karena kalau bicara kopi sekarang itu, Mas bisa jualin nggak, Mas berapa Mas? Jadi untungnya, jadi rata-rata semua itu hanya supaya jualin kopi. Tapi mereka tidak mau memperbaiki kualitinya apa segala macam. Nah, jadi seperti di Bengkulu itu, alhamdulillahnya saya pantau terus selama 3 bulan sampai kirim foto, kirim apa prosesnya, dan kita menang menjadi juara dunia. Untuk Kepahyang dapat silver medal, dan untuk Rejang Lebong kita mendapat bronze. Tapi kejutannya yang dibawa tiga. Satunya itu dua itu atas nama Kopi Tanah Air kita. Yang satu itu atas nama kelompok tani binaan saya. Mau tahu Mas Koco? Ya. Kelompok taninya dapat apa? Apa itu? Gold. Wih, artinya yang dari kelompok tani justru menang. Jadi pemenangnya. Iya, saya itu dibilangin tolol lagi sama orang-orang. Tapi saya bilang, alhamdulillah. Kenapa? Justru saya terbantu sekali ada keberhasilan kelompok tani. Sehingga dia akan menjadi istilahnya boost untuk saya kepada Bengkulu.
Artinya kemenangan kelompok tani bukan kemenangan dari kopi tanah air kita itu buat Om Rudi malah membanggakan atau malah Ya, menyenangkan. ya, Mas Koco bisa bayangin nggak kalau gurunya dikalahkan murid? Ya. Yang jago Ada yang guru kemudian marah, ada yang guru kemudian bangga karena muridnya jadi lebih pintar. Iya. Om Rudi masuk yang guru seneng karena muridnya jadi lebih pintar ya? Ya, karena saya merasa berhasil mengedukasi dan itulah yang namanya misi untuk transfer knowledge. Oke. Jadi sekarang di kelompok tani nggak ingat saya lagi nggak apa-apa. Saya pindah ke daerah lain lagi. Itu karena kita punya misi Mas Koco. Poin inilah yang menurut saya nanti saya mau bawa ke desa-desa yang memang sudah kurang lebih ada 12 distrik binaan saya. Tapi saya kasih tahu satu yang penting. Saya fokus ke Fine Robusta ya Mas Koco. Fine Robusta. Robusta apa itu yang Fine Robusta, apa itu Arabica Fine, atau dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang lagi ngikutin ini nggak semuanya pebisnis kopi, jadi mungkin sekilas-sekilas lah. Om Rudi kasih gambaran kalau Fine itu apa, kalau seterusnya silakan. Fine Robusta kita ini adalah Robusta yang hidupnya di atas 1000 sampai 1400 meter di permukaan laut. Arabica kan biasanya, tapi ini Robusta. Dan mengejutkannya Mas Koco, setelah 2018 saya menang yang bawa Flores, Manggarai. Oh ya, itu juga Manggarai, 1200. Itu 2 tahun yang lalu ya berarti ya? Iya, 2 tahun. 2018. 2019 saya menang lagi bawa Bengkulu. Oke. 80% kopi Bengkulu, 40.000 ton itu di ketinggian di atas 1000 meter, Mas Koco. Artinya itu masuk ke Fine Robusta. Fine Robusta, oke. Dan itu terbukti dia menang juara dunia di Perancis. Jurinya itu bukan juri-juri cari cupping score, no. Jurinya adalah chef terkenal di dunia. Jadi dia ada 2, maka kopi ini prosesnya benar, enak apa enggak. Nah. Oke, Om Rudi, Fine Robusta. Kenapa pilihan Om Rudi lebih konsen ke Robusta, lebih konsen ke yang Fine? Karena gini Mas Koco, ini adalah perjalanan saya dari 2014 sampai sekarang, saya menemukan satu benang merah yang menggelitik saya waktu itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Kenapa Ratu Belanda Wilhelmina itu minumnya kopi kepayang? Kopi? Kepayang. Bengkulu. Itu tahun 1896-an sampai 1900-an. Minuman resmi Ratu Belanda itu kopi dari Bengkulu dan kepayang dari Bengkulu dan Pinogu dari Gorontalo. Nah, karena Belanda yang punya kebun di situ kali, Om? Enggak. Karena Belanda kasih rahasianya itu ada di sini. Kenapa? Ternyata Belanda itu minum kopi Robusta yang di atas 1000 meter. Oh, karena ketinggian, posisi ketinggian. Itu yang enak. Rasanya itu bisa sweetness, bisa apa. Nah, sampai Ratu Belanda meminum kan pasti itu ciami. Kalau orang bilang. Artinya minuman kelas ratu ya pasti sesuatu yang luar biasa. Yes. Nah, ini benang merah ini saya yakinkan lagi setelah menang di Flores, Manggarai. Manggarai itu menang di 1200 meter dan Mas Koco mau tahu 90% itu diekspor ke Belanda. Om, ya? Kalau kita bicara ikut festival, kompetisi dan seterusnya, apakah punya dampak langsung terhadap produknya? Karena kadang-kadang ikut festival iya, tapi dampak langsung penjualan. Kalau saya dampak saya itu karena saya melibatkan kelompok tani. Jadi Mas Koco perlu tahu sekarang, semenjak saya menang di Manggarai, green bean harganya naik, Mas Koco. Kopi Manggarai sudah diomongin di mana. Jadi mau nggak mau kan naik. Naik. Kenapa? Mereka akan teredukasi untuk memperbaiki quality petik merah. Jadi kita ini bisnis kita ini the new normal ini nanti fokus 20% di quality. Ya, quality dan values. Jadi jangan lagi kita bermain di yang volume besar, apalagi sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Itu kerjaan sudah mafia punya semua, itu cukong-cukong semua. Artinya nggak usah berpikir ekspor dengan berapa kontainer dan seterusnya, tetapi bagaimana yang sedikit tapi punya harga yang oke gitu ya. Yes. Dan orang jelas. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya menceritakan Fine Robusta ini? Mas Koco mau tahu nggak? Indonesia itu nggak akan bisa menang untuk Arabikanya.
Yang akan Juara menang dunia itu Arabica. Kita ini ya kalah dengan Brasil nomor 1 di dunia. Kolombia nomor 3 di dunia itu dengan Arabica. Kita kalah. Artinya Om Rudi sudah memetakan bahwa kalau bicara percaturan perkopian dunia, maka bicara Indonesia harus memilih pada robusta Arabica. Wine Robusta. Wine Wine Robusta. Robusta. Iya. Nah, karena kalau bicara Arabica kita pasti kalah dengan udah beberapa pasti yang kalah. sudah sangat Kalah. kuat. Mas Koco, saya ke Belanda kemana itu dulu. Kopi kita itu nyaris nggak ada jelas. Itu kopi dari mungkin kopi kita tapi dicap yang main-main nggak tahu kita. Nah, kalau kita bicara Robusta, kita nggak bisa menang Vietnam. Muriti Dewi itu tahun 70 itu Vietnam itu belajar sama Pak Harto. Pak Harto kirim tentara segala macam tuh kasih belajar semua ke Vietnam itu untuk kopi dari Lampung. Sekarang ini nomor 2 di dunia. Artinya Indonesia sangat baik untuk mengedukasi, ngajari Vietnam yang kemudian sekarang Vietnam jadi luar biasa urusan kopi. Yes. kita negara hebat berarti ya Om. Hebat. Gak apa-apa jadi guru. Dulu Malaysia belajar sama Pak Harto guru di sana. Kita masih banyak. Pendidikannya oke di sana. Oke, lanjut balik ke kopi lagi. Nah, jadi gini. Akhirnya Mas Koco, kita mau ke linknya Arabica kita, competitionnya, kita sudah bicara productivity, bicara quality, kita pasti udah jujur ya, kita tertinggal jauh. Bicara Robusta dengan Vietnam kita tertinggal jauh. Ada satu jalan tengah. Apa? Fine Robusta. Fine Robusta. Artinya focusing ke situ itu akan membuat kita jadi pemimpin dunia perkopian di kelas itu. Iya, premium kelas. Karena gini Mas Koco, saya sudah melakukan survei di 18 distrik ya, 18 titik di 12 desa ya, di 12 titik ya. Itu ada kurang lebih 100.000, 120.000 ton Fine Robusta. Jadi Robusta yang ketinggiannya itu 1.000 sampai 1.400. Saya sebut nih, saya sampai ingat dari sekarang. Sidikalang, ya. Kemudian dari Kerinci. Itu disebut ton tadi produksi tahunan. Ya, sudah jelas. Oke. 40.000. Nih saya sebut lagi nih. Sidikalang, Kerinci, Pagaralam, Bengkulu, Kepayang, Rejang Lebong, itu 40.000 ton. Lampung aja ada daerah tertentu di Lampung itu masih ada kurang lebih 20.000 ton. Itu daerah hutan yang namanya hutan artinya Tahura. Tahura itu hutan lindung kurang lebih 27.000 hektar di pesawaran namanya itu ketinggiannya ada yang 1.300 Mas Koco. Okay. Belum lagi bicara Garut. Belum bicara Temanggung. Belum bicara Temanggung Ijen. Ada ya? Ada. Kampungku kuwi. Ada. Ono. Oke. Nah, belum lagi yang kita bicara di Bromo. Belum lagi kita bicara di Bali, bukan di Kintamani, di Singaraja. Ada di 1.050 meter. Itu di Desa Cempaka itu namanya. Itu teman saya ada beli komang dapetin. Kita belum bicara lagi di Lombok, di Gunung Tambora. Belum lagi kita bicara di ini. Di Flores Manggarai. Jadi kalau Fine Robusta itu bahasanya dari Sidikalang sampai Manggarai. Sudah. Itu 100 sampai 120.000 ton kapasitasnya, Mas Koco. Artinya ini kopi-kopi yang ditanam di jajaran pegunungan Indonesia ya? Iya. Bengkulu itu ya? Bengkulu itu 80% itu di atas 1.000 meter Mas Koco. Tapi harganya sama dengan Lampung. Lebih murah dari Lampung. Waduh. Padahal ketinggian sudah alamnya, sudah ini. Tapi kenapa dihargain itu? Karena kita terpaku dengan kuantiti bisnisnya. Nah, saya mau membalikan dengan ada yang namanya kita masuk ke dalam industri premium cukup 10-20% saja. Oke, bisnis kopi new normal harus dihadapi dan Om Rudi mengambil positioning bagaimana kita bicara Fine Robusta untuk kemudian di premium kopi itu mungkin salah satu kita bicara tentang pilihan atas coffee business. Yes. Tapi di hari ini judul yang kita bawa juga tentang Creative Industry Village. Artinya industri kreatif di desa. Dikoneksikan dengan kopi-kopi tadi. Apa ceritanya ini, Om?
Nah, jadi Mas Koco perlu tahu lagi, Hmm. kenapa saya katakan kreatif industri kopi di desa. Ya, sekarang siapa di Prancis itu tidak tahu yang namanya Kepahyang? Karena presiden apanya itu datang terbang dari Prancis ke Kepahyang hanya melihat kebun kopi. Untuk melihat kebun. Yes. Visit. Yes. Tahun lalu pas TI itu. Menyempatkan datang ke Kepahyang hanya Yes, untuk memastikan. Sebelum dia melakukan penyerahan hadiah di TI, dia itu ke Bengkulu dulu. Oh, artinya ketika itu sudah jadi pemenang, kemudian tidak dengan serta-merta dinyatakan menjadi pemenang, tetapi kemudian harus visiting ke itu salah satu dia untuk meyakinkan, karena kita juga mengajak mereka untuk datang ke desa biar lihat prosesnya. Nah, ini yang sebut kreatif, Mas Koco. Bayangkan ya, mungkin orang melihat impact langsung ke kita apa, Mas? Tapi ini yang kami lakukan, strategi marketing ini melalui ini, sehingga mengundang orang-orang dari luar itu untuk lebih tahu yang namanya keberadaan kopi itu harus tahu dari desa mana, ketinggian mana, prosesnya apa. This is kreatif, Mas Koco. Nah, di satu sisi, bisnis kopi itu bukan hanya cuma metik kopi, tapi monggo. Kehidupan sehari-hari itu mari kita angkat. Itu menjadi satu cerita, storytelling. Ya, dengan era global yang jom sekarang, ini membuat peluang lebih gampang lagi orang melihat. Tetapi jadi jangan putus asa. Jadi kita melakukan ini untuk apa? Kita dokumentasikan menjadi satu ya YouTube channel atau menjadi apa seperti Mas Koco lakukan ini. Itu artinya apa? Informasi buat dunia. Ini loh, ternyata di negeri Indonesia ini seperti ini loh. Nah, sehingga apa? Sehingga apa? Begitu itu menjadi bisnis yang namanya coffee tourism, artinya apa? Bisnis coffee tourism itu pariwisata kopi. Mas Koco perlu tahu, Indonesia itu punya 9.000 desa loh. Ya, 94.000 desa. 94.845 kalau nggak salah. Jadi gini, 73.426 desa. Yang penghasil kopi itu 9.000 desa. Oh, 9.000 desa penghasil kopi? Tok. Iya, itu luasannya. Om Rudi sudah melakukan mapping? Sudah. Saya lagi sampai insya Allah nanti 2022 selesai yang namanya peta kopi itu udah saya mappingin. Karena Mas Koco, desa tertinggal dulu itu 183, 154 itu adalah penghasil kopi. Luasannya 70%. Berapa? 54 kabupaten. 154 kabupaten yang punya desa tertinggal, ada 100 berapa yang kopi? Ada kurang lebih ada 9.000 desa. Oh, 9.000 desa penghasil kopi. Iya. Yang itu masuk ke tertinggal. Iya, semuanya tertinggal, Mas Koco. Artinya punya kebun kopi tapi jadi desa miskin gitu? Iya, karena harganya piro. Dijual 12.000, 13.000. Karena apa? Kita sudah ikut dengan bisnis yang platform zaman VOC. Nah, sekarang the new normal ini kita bikin platform sendiri. Ini ada cerita lagi, Mas. Artinya bisnis kopi yang kemarin berjalan itu hanya meneruskan cara bisnisnya VOC, mengumpulkan kopi-kopi gitu kan, kemudian yang untung besarnya VOC walaupun pelakunya bukan VOC tapi orang Republik kan gitu. Untuk kemarin. Nah, sekarang Rudi akan merombak itu atau mengajak kepada teman-teman petani, teman-teman yang punya kebun kopi itu kemudian kamu bisa jual sendiri, kamu nggak perlu lewat VOC lagi kan? Yes. Mungkin gini, kalau bahasa vulgarnya saya, 80% kita jual ke cupong-cupong nggak apa-apa, ya, karena itu memang marketnya sudah ada, jangan diganggu supaya petani nggak terjadi gejolak. Tapi 20% yang kualitas bagus petik merah, dodol dewe, karena itu artinya jangan jual yang memang punya kualitas bagus itu masuk dalam wadah yang dijual ke tengkulak, tetapi yang kualitas bagus itu mestinya ente jualan sendiri gitu. Yes, itu maksud saya. Karena apa?
Kalau kita tidak melakukan itu, tidak ada perubahan, Mas Koco. Dan ini nanti kesadaran teman-teman hulu untuk direct langsung dengan kelompok tani. Jadi kafe-kafe ke depan nanti itu langsung kalau nggak punya kebun kopi yang binaan ini udah nggak keren. Mas Artinya Koco. kalau kafe itu tidak punya storytelling bahwa kopi unggulan dia adalah kopi dari desa mana, ketinggian berapa, lokasinya di mana, maka kedai kopi itu jadi nggak keren. Ke depan Yes. akan seperti itu. Yes. Om Rodi, ini ada yang masuk di channel YouTube kita, Ajiwai Channel, nama yang ditulis di sini. Dia menyampaikan tentang dibutuhkan literasi produk-produk unggulan yang berasal dari desa dan adanya create dalam hal branding produk. Saya si Mas Aji ini mungkin lebih pada kita perlu nih membangun menyampaikan literasi produk-produk unggulan yang berasal dari desa. Ini nyambung dengan yang tadi Om Rudi sampaikan tentang peta kopi. Nah, mungkin kita perlu ada waktu khusus nanti mencoba menceritakan titik-titik atau desa-desa mana dengan produk-produk kopinya dengan brand yang dimiliki. Pertanyaan berikutnya sebenarnya kalau saya lebih pada tadi Om Rudi menyampaikan bahwa kopi itu kemudian akan punya nilai ketika kemudian ada storytellingnya, kemudian ada dari mana dan seterusnya. Artinya brand yang kemudian akan disampaikan itu lebih dalam konteks brand brand dari venue atau brand dari tanah asal, atau kemudian perlu membangun brand dengan nama yang lain, Om. Jadi gini, saya akan bikin yang sekarang ini, sekarang ada muncul yang namanya bisnis maklun. Bisnis? Maklun. Maklun, oke. Okay. Namanya siapa aja, yang penting kopi gue. Oh, ya, oke. Okay. Artinya kopinya dari mana aja, yang penting kemasannya ada nama Suryo Koco. Enggak, gitu. Kopinya harus dari Temanggung. Oh, yang gitu. mau jual itu kopi tanah air kita, siapa silakan. Tapi jadikan desa itu sebagai maklum bisnis. Mas Koco paham ya? Jadi nanti kelompok tani ini, bumdes ini, bikin satu bisnis yang benar-benar ngelola dengan baik, ngerostingnya apa semua, sehingga packaging itu dengan dirubah stiker. Stiker itu bisa diatur permintaan, jadi maklun. Jadi menurut saya, artinya jadi, yang penting bahwa kami punya produk, kami tetap harus menyampaikan informasi di kemasan produk itu bahwa kamu mau pakai label apapun silahkan, tetapi bahwa ada labeling ini diproduksi oleh oleh kelompok tani dari mana, kemudian asalnya dari mana dan seterusnya, ada informasi itu. Ya. Bahwa kemudian orang-orang mau membuat repacking atau rebranding silakan aja, tetapi sumbernya tetap harus disebut gitu ya. Sama seperti kalau kita lihat produknya Unilever mamanya, atau produk-produk tertentu itu kan kadang kalau saya sempat baca itu kan diproduksi oleh, artinya sebenarnya bukan dari perusahaan itu yang memproduksi, tapi yang memproduksi adalah satu perusahaan tertentu yang memang membuat standar itu. Oke, diproduksi oleh dan di-packing oleh. Jadi gini, berarti kalau di desa atau di bumdes atau di kelompok taninya, maka lebih berbicara pada diproduksi oleh, diproses oleh itu dengan nama kelompok tani atau dengan nama dari teman-teman di desa itu. Bahwa kemudian didistribusi oleh itu silakan aja siapa aja. Ya. Jadi gini, maksud saya. Lanjut ya. Jadi maksud saya sekarang ini sudah era keterbukaan. Jadi contoh Mas Koco melihat, saya saya selalu paling senang mengangkat nama kopi-kopi yang nggak terkenal. Mas Koco perlu tahu, kemarin saya sempat membina satu kelompok tani ibu-ibu di daerah NTT, Lembata. Ya, itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Saya mencoba mengedukasi supaya kenapa? Harapan saya itu nanti mereka begitu bisa memperbaiki semua quality, itu akan menjadi daya tarik untuk kopi tourism.
Sampai saya ajarin dia bikin kopi kekinian seperti apa dengan bahan. Jadi sekarang dia sudah mulai pelan-pelan sendiri sih. Ibu sudah melakukan sendiri di Lembata. Jadi kita harus butuh orang-orang yang punya jiwa untuk membantu benar-benar mengedukasi. Ngajarin itu jangan tanggung-tanggung dulu Mas Koco. Karena apa? Ini adalah era di mana kita harus membuka satu generation baru yang namanya generasi kopi terbarukan. Anak cucu kita itu biar jelas gitu loh. Kalau ke London dia minum, ini kopi Mandailing, ketinggiannya ini desa ini. Oh ini kopinya Sidikalang. Saya berharap generasi ke depan itu bisa menguasai paling sedikit 12 macam kopi kalau dia minum. Kenapa? Sudah teredukasi dari sekarang. Kenapa? Dia beli sudah jelas itu loh. Dari Mandailing, ketinggian ini, rasanya ini. Itu loh Mas Koco. Maksud saya. Ya ini salah satu. Dan yang menarik tadi Om Rudi menyampaikan tentang storytelling, kemudian menyampaikan tentang apa era digital hari ini. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, sempat ada satu perjalanan waktu itu dengan teman-teman dari petani tembakau, kita ada pertemuan internasional. Yang menarik dari saya di samping memang pembicaraan tentang tembakonya di forum itu, yang menarik bagi saya adalah pada saat satu perjalanan pesawat KLM waktu itu, kue yang dibagikan itu di kemasannya itu menceritakan, karena ya bahasa Inggris saya sih nggak terlalu bagus, tapi masih bisa paham gitu kan. Menceritakan bahwa garis besarnya adalah dia menyampaikan bahwa daging ayam yang Anda nikmati ini berasal dari ayam-ayam yang diperlakukan dengan baik. Kemudian dia menyampaikan ada dua link. Satu link itu ke CCTV kandang, satu link lagi ke CCTV processing penyembelian ayam dan seterusnya. Kayaknya kita juga bisa memainkan itu ketika bicara kita bicara satu kopi, mama taruh kata di Temanggung atau apa, teman-teman petani ketika berangkat petik merah, berangkat ke kebun di suasana pagi dan seterusnya, dengan modal handphone mereka dia bisa membuat semacam cerita perjalanan ke kebun, cerita memetik kopinya dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa menjadi satu kekuatan untuk menceritakan, ini loh kopi yang aku produksi itu dari kebun yang seperti ini, dari kampung yang kondisi seperti ini. Jadi pada saat orang meminum dia juga membayangkan bahwa kebunnya kayak gitu. Mungkin itu Om. Kira-kira itu ya. Betul. Nah, artinya kreatif itu kita harus berangkat kepada apa yang kita punya. Artinya kamu mesti membanggakan apa yang kamu punya dan kamu mesti jujur. Mungkin era digital ini kan suka tidak suka kalau nggak jujur karena kan terdeteksi juga secara artinya kamu nggak jujur ini menyampaikan itu, kalau di digital lebih gampang diketahui daripada kemarin-kemarin yang nggak digital gitu kan Om. Ya betul. Nah jadi kembali lagi bahwa di new normal ini nanti quality, processing, semua itu harus mulai kita bebenah. Ya, termasuk juga ketika teman-teman yang punya kebun atau yang memproses kopi dan seterusnya, dia juga bisa menawarkan kalau you pengen stay di sini, kami punya kamar. Itu bagian dari kelanjutan bisnis industri dan wisatanya terkait dengan kopi ya Om. Betul. Seperti sekarang ada cerita sedikit, saya bina satu susteran dari 3 tahun yang lalu di desa di Ruteng, namanya Gembala Baik. Satu susteran Gembala Baik. Jadi satu susteran, Suster Natali, beliau mempunyai 1 hektar kebun kopi. Mereka punya kamar yang bisa menampung kurang lebih 12 orang. Dan bagaimana memproses kopi dari petik merah, jemur sampai dia roasting, sekarang dia sudah bisa semua dari farm to cup. Ya. Yang menariknya, suster itu menampung ibu-ibu korban trafficking, Mas Koco. Oh, luar biasa. Nah, dan yang menariknya lagi, insya Allah tahun ini saya akan bawa produk roastingan seorang mama korban trafficking untuk ke Prancis. Artinya roasting yang ditangani oleh ibu-ibu yang kemarin sempat jadi korban untuk trafficking.
Yes, dia ngerosting loh. Dia yang itu nilai values-nya berapa, Mas Koco? Nah, jadi artinya apa? Sekarang ini banyak satu di mana konsep ini, kopi ini sekarang betul-betul kita, kalau bahasa saya itu social entrepreneur. Ya, jadi menjual produk itu juga ada unsur humanisnya, itu harus punya. Baru kita punya daya tarik sendiri gitu, Mas Koco. Jadi seperti sekarang suster itu sudah jalan sendiri, mereka sudah punya mesin roasting sendiri apa. Jadi saya tidak perlu lagi, artinya apa? Bagi saya melakukan ini, suster maju, oke, saya cari yang lain lagi. Sehingga suster itu akan membina desa-desa yang lain. Nah, apakah suster itu tetap berhubungan dengan, tetap mungkin dia tidak supply ke saya banyak, mungkin hanya 5% saja, berapa persen. Tapi hubungan batin kami ini justru ini menjadi daya tarik di mana saya ingin melakukan banyak desa-desa yang harus kita lakukan seperti ini, Mas Koco. Caranya dengan seperti Mas Koco bikin kepo ini, ya. Jadi ini kemudian menjadi satu tantangan menarik. Jangan sampai nanti saya juga kelupaan. Om Rudi, kalau ada desa-desa yang kemudian tokoh desa atau masyarakat desanya atau kepala desanya kenali bahwa ada potensi kopinya, tapi dia pengen konsultasi dan seterusnya, Om Rudi terbuka untuk itu? 1 kali 24 jam. Oke. Mas Koco, mungkin bisa disampaikan di forum ini, nanti biar dibantu tim kita untuk menulis nomor kontak yang boleh di-share untuk kemudian bisa berkomunikasi ke Om Rudi, konsultasi tentang perkopian, dan pastinya Om Rudi kan sudah menetapkan positioning tadi, Robusta, Fine Robusta. Artinya ketika memang ada potensi-potensi itu di kampung teman-teman, di kampung kerabat yang sedang mengikuti acara ini, bisa berkomunikasi ke Om Rudi. Om Rudi silakan dibagi nomor kontaknya atau apa, nanti biar dibantu di... Ya, mungkin nanti di sharing aja, bisa ke WA saya, ya, 0813 15 11 666 8. Sebenarnya gini, Mas Koco. 0813 15 ya 11 666 8. Ya, Mas Oke. Koco, ya. Kalau boleh saran, ya. mungkin nggak Kepoin ini punya satu program grup di Telegram. Masih saya gini, mungkin kalau Mas Koco aku secara pribadi aku nggak terlalu aktif main Telegram, WA paling. Iya, WA. Ini boleh, nanti kita ini. Ya, jadi Mas Koco bikinin mungkin, jadi gini, setiap yang kita bikin ini berjalan Kepoin ini, mari kita bentuk kepada grup yang benar-benar orang membutuhkan edukasi. Jadi tolong selektif ya Mas Koco, bukannya apa, grup udah akeh banget mumet saya. Iya, betul. Banyak. Tapi saya mau spesifik. Info-info yang nggak pasti kan juga capek, gitu kan. Ya, jadi saya pingin yang benar-benar dari desa yang ingin membutuhkan, untuk mereka kita angkat values-nya. Jadi caranya kita akan support Mas Koco. Kalau Mas Koco berkenan, Mas Koco bikin grup, ada teman-teman ini tolong diselektif, tapi benar-benar saya pingin kelompok tani, ya, kelompok tani mungkin ada, jadi atau lurahnya atau siapa, tapi yang benar-benar mereka yang punya spirit. Atau pendamping pemberdayaan masyarakat kan boleh juga, artinya ketika dia menjadi konektor untuk ke kelompok tani, ke teman-teman kopi dan seterusnya kan sangat mungkin juga, karena acara ini kalau dari partisipan Zoom ini ada beberapa teman-teman dari BLM, Balek, teman-teman dari Kementerian Desa juga ada di sini. Jadi saya pikir ini satu momentum untuk kemudian Kepoin Desa menjadi tempat untuk ketemu orang yang peduli desa, kemudian orang yang expert di bidang tertentu yang bisa dikoneksikan ke desa, ini akan sangat luar biasa menurut saya. Desa itu global ya. Oke, desa itu global. Ini idenya Om Rudi itu nggak ada matinya, selalu aja ada keluar ini. Oke, teman-teman yang ada di chatting tadi
Ini ada undangan khusus ini dari Mas Kisman dari Bali, Pak Rudi kalau bisa main ke BLM Denpasar. Oke, nanti boleh diatur waktunya karena ini masih juga dalam kondisi nggak boleh jalan-jalan. Tapi kalau teman-teman kemudian tertarik untuk kemudian mendiskusikan secara khusus, mungkin secara bahasa Indonesianya itu daring, aku nggak ngerti daring, tapi secara online lah, secara online video conference mungkin bisa komunikasi ke kami bisa atur waktu fasilitasi untuk kita bisa bikin forum seperti ini, tetapi tidak harus dalam konteks kita live di YouTube atau live di TV Desa, tapi bisa juga kalau memang momennya menarik kita juga bisa bikinkan live. Balik lagi ke tadi Om Rudi, tantangan terbesar kita adalah ketika bicara tentang bagaimana industri kreatif, itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun kreativitas. Bagaimana kemudian bagaimana kemudian menciptakan orang-orang kreatif. Orang-orang kreatif seperti Om Rudi ini kan mungkin bisa jadi saat ini masih jadi barang langka untuk kemudian selalu berpikir inovasi-inovasi, tetapi suka tidak suka ke depan kan harus tidak jadi barang langka kalau Indonesia mau maju dan lari lebih kencang. Apa sebenarnya Om Rudi yang bisa dikerjakan untuk kemudian membangkitkan atau membangun potensi teman-teman jadi lebih kreatif? Karena ini satu tantangan tersendiri dan Om Rudi mungkin dengan perjalanan yang sudah kemana-mana, ketemu dengan banyak orang, hai, oke, ternyata juga sampai pada levelnya, oh ini cuma di level ini aja, ini cuma di level ini aja, dan seterusnya. Untuk kemudian mendorong, saya tahu betul Om Rudi termasuk orang yang mampu membangkitkan semangat dan kemudian membangun kreativitas teman-teman. Apa sebenarnya langkah-langkah untuk kemudian kita bisa berharap kreatif industri itu benar-benar tumbuh dan kemudian tourism desa itu juga kemudian akan berjalan karena kreativitas. Oke, sebenarnya simpel Mas Koco. This is komunikasi. Oke. Sering ngobrol dan kita perlu kepo. Ya. Bener ya, kepoin desa bener kan? Bener. Kita ini adalah orang kepo. Ya, mungkin bagi orang nggak ada kerjaan kita. Tapi di lain sisi, kalau orang yang kepo itu biasanya orang kreatif. Kenapa? Dia bisa melihat dari sisi luar. Karena gini Mas Koco, sebetulnya industri kreatif itu bisa dibangun karena apa? Saya yakin orang Indonesia itu kreatif, Mas. Ya, nggak usah diajarin kreatif, cuman memang harus diarahkan, harus diberikan pandangan, overview dulu. Apa sih yang bisa digarap dari potensi dia punya desa-desa tertentu. Contoh seperti gini, Mas Koco. Saya cerita sedikit yang kalau bahasa saya itu disebut industri kreatif kopi ya. Jadi gini, kita umpamanya di desa itu ada kebun kopi yang selama ini mungkin di sebelahnya itu ada mungkin desa yang menjual kain tenun. Oke. Ya? Kenapa tidak kain tenunnya itu mungkin motif-motifnya itu ada sedikit berbau kopi, bisa. Kemudian kita bikin paket orang untuk tinggal artinya di desa tersebut dengan di guest house yang dibangun oleh mungkin bumdes atau pelaku-pelaku kopi seperti yang Mas Koco undang saya di Temanggung, ya. Tinggal di Temanggung, satu rumah penduduk, 5 kamar, toiletnya 1. Tapi kami itu dengan bahagianya tidur nyenyak, meskipun tidur pulang jam 11 malam, 12 malam, pagi-paginya harus dipanggil ke jam 3, jam 4 harus ke posong. Ya. Tapi nikmat. Kenapa? Itu yang sebetulnya dicari yang namanya nature, originalitas. Jadi menjual kesederhanaan itu sekarang mahal, Mas Koco. Nggak perlu mewah. Dan menjual pengalaman ya, artinya sesuatu mungkin Om Rudi kalau dibangunkan jam 3 pagi di rumah mungkin marah, tapi kalau di Temanggung dibangunkan jam 3 pagi karena ingin mendapatkan
sunrise Ya, sunrise ya. sunrise. Itu dibangunkan dengan bangun bahagia, bukan bangun marah di Oh jam 3. iya, iya. Dan lihat kopi lagi, ya kan? Meskipun saya sedih. Jam 3 masih kabut, dingin lagi ya, tapi Iya. tetap nggak ada marahnya ya. Iya. Nah, cuman yang ada satu hal begini. Ya. Saya pingin sedikit kasih masukan. Saya sempat pergi ke satu tempat di mana dulu ada tempat shooting katanya, shooting untuk filosofi kopi. Oke. Ya. Jadi sebetulnya shooting film ini juga menjadi salah satu tren di mana kalau kita sudah menjadi destinasi itu harus dijaga baik-baik. Harus dibikin menjadi satu industri gitu loh. Jangan kosong, nggak ada. Artinya maksud saya banyak sih saya lihat Indonesia itu kan kita itu kan terbawa dengan euforia, tapi tidak sustain. Nah, bisnis kita ini tidak boleh lagi, kita harus sustain. Artinya kenapa? Jual rutinitas kita ini sekarang, Mas Koco. Ya, artinya bisnis jangan hit and run ya, tapi memang oke. Ya. Jadi menjual kondisi yang ada sekarang. Jadi umpamanya ada orang yang dia bekerjanya membuat handicraft saja, tapi dia bagaimana ya bisa ada kaitan dengan kopi? Mungkin handicraftnya itu bisa menjadi bagian dari packaging kopi, ya kan? Kopi dimasukin mungkin kotak-kotak yang diukir atau di apa atau dengan kain tenun gimana. Jadi maksud saya kreatif industri adalah membangun industri-industri kreatif yang potensi yang ada di sekitar kebun kopi itu untuk menjadi satu new platform, artinya menjadi coffee tourism. Nah, ini harus disusun menjadi satu konsep yang memang harus kita saling sharing, Mas Koco. Jadi umpamanya ada satu desa itu silakan dia harus langkah pertama mereka harus melihat potensi yang ada di sekitarnya. Oh, kalau orang cuma lihat kebun kopi tuh yang ngapain gitu loh. Mungkin di sebelahnya ada air terjun, bisa ke Borobudur atau bisa kemana. Itu juga menjadi satu paket. Artinya kenapa? Jadi melalui pintu masuknya melalui industri kopi. Tetapi coffee tourism, tapi memberi multi efek kepada bisnis yang lainnya. F&B-nya akan laku. Nanti sego tiwul ya bisa laku. Maksudnya banyak hal-hal yang maksud saya yang dari desa-desa itu bisa dijual. Dan sekarang itu yang menjadi tren dunia bahwa orang akan kembali lagi setelah the new normal ini untuk kembali ke nature. Back to nature, kembali ke alam. Sekarang air itu udah bersih Mas Koco, polusi sudah desa itu udah ada polusi sekarang udah hilang sama sekali, nggak ada polusi. Dulu nggak ada polusi, tambah nggak ada polusi lagi. Jadi itu akan menjadi salah satu tujuan turisme dunia. Jadi nggak ada kata orang bilang nanti karena COVID orang nggak jalan-jalan. Enggak. Justru sekarang ini kita persiapkan diri kita untuk mengambil momentum. Umpamanya sekarang, the new normalnya ini mulai Juni-Juli. Nah, kita persiapkan 3 bulan itu apa sih fasiliti-fasiliti yang belum siap. Nggak perlu mewah. Yang penting artinya aku menangkap bahwa ketika ke beberapa waktu ini lockdown, orang nggak boleh keluar dan seterusnya, dari luar negeri nggak boleh masuk dan seterusnya, maka sebenarnya kita tidak perlu meratapi atau menyesali itu, tetapi lebih pada kita mempersiapkan pada saat kemudian sudah dibuka, akan ada euforia untuk orang jalan kemana-kemana. Dan yang akan dituju pasti tempat-tempat yang dia sudah mendapatkan referensi pada saat dia masih di rumah. Covid, ternyata di sini ini oke. Di Temanggung nih, Temanggung ada 3 gunung. Ya, ayo coba. Sumbing, Sindoro, Perahu. Mana ada satu kebun kopi itu kelilingi 3 gunung. Kiri lihat Sindoro, kanan delok Sumbing, mungkin depannya delok Perahu. Itu mana ada di dunia yang begitu cantiknya, Mas Koco. Jadi maksud saya justru COVID ini, kreativitas ini dimunculkan kenapa? Kenapa industri kreatif? Sekarang ini anak-anak sekarang udah pinter. Ngambil dengan cara-cara ngerekam semua sudah SMK semua itu sudah bisa dikaryakan semua. Kalian pun udah bisa jadi film ya, Om. Iya, jadi intinya gitu loh. Oke. Ngobrol keasikan kayak gini, tahu-tahu kita sudah di penghujung acara karena waktu saya memang kita firmkan sampai dari jam 10 sampai jam 11, ini kurang 5 menit.
Oke. Tetapi ada sesuatu yang saya pengen dapat atau pengen gali dari Om Rudi adalah potensi untuk kemudian satu saat dengan jaringan yang Om Rudi miliki, teman-teman dari luar negeri dan seterusnya, mungkin atau enggak? Pertanyaan saya, dan saya berharap ini adalah mungkin. Ada satu waktu di mana Kepoin Desa itu yang hadir untuk berbicara selain Om Rudi adalah teman dari luar negeri yang kemudian interest dengan kopi-kopi di Indonesia, kemudian dia yang bisa menyampaikan. Artinya dia bisa menyampaikan bahwa oh di negara saya mengenal ini, kenapa kemudian ini Indonesia menjadi sesuatu yang menarik, biarkan dia yang berbicara. Memungkinkan nggak, Om Rudi? Sangat mungkin. Oke, kalau sangat mungkin berarti saya berharap dari forum ini teman-teman yang dekat-dekat dengan bisnis kopi siap-siap untuk kemudian satu saat akan ada tamu asing di forum ini, walaupun nanti tetap translatornya Om Rudi karena Surya Koco ini bahasa Inggrisnya bahasa Tarsan, jadi akan tidak menarik. Oke, closing statement Om Rudi, masih ada sisa waktu 4 menit, mungkin closing statement dari Om Rudi untuk tema kita, topik kita, The New Normal Coffee Tourism and Creative Industry Village. Dan kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, pengharapan terhadap program acara kita ini. Dan sebelum Om Rudi menyampaikan, saya ingatkan ke teman-teman yang mengikuti acara ini, baik yang di Zoom maupun yang di channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe YouTube channel, maka ketika nanti kita akan ada acara-acara yang menarik akan ada notifikasi. Silakan Om Rudi. Terima kasih Mas Koco. Jadi saya hanya pesan, di tengah COVID ini memang semua kita mengalami jadi generasi rebahan. Makan tidur semua ya kan. Tetapi justru karena makan tidur ini inspirasi itu muncul. Melalui Zoom inilah, melalui Kepoin Desa ini saya bisa men-sharingkan ide-ide yang memang sudah saya jalanin hampir kurang lebih 5 tahun. Di mana bahwa bisnis itu kita harus tetap concern dengan yang namanya storytelling. Okay. Ya. Karena dengan storytelling itu kita akan punya values. Dengan ada values itu, jadi kita bisa jual harga yang lebih baik. Perlu diketahui, green bean yang sama ya dengan disortir dan bisa diproses dengan berbagai cara, itu bisa mempunyai varian harga 3 sampai 4. Ya. 3 Jadi sampai artinya 4 apa? varian atau 3 sampai Harga. 3 sampai 4 varian harga. Bukan pengali ya, tapi varian, macam harganya. Betul. Oke. Disortir yang grade premium harganya bisa 500-600 ribu per kilo. Disortir yang grade 1-2 harganya bisa 300 sampai 400 ribu. Yang 3-4 masih bisa 200 ribu. Yang terakhir pun masih bisa 150. Itu dari sortiran Mas Koco. Nah, jadi mari melakukan bisnis itu sekarang. Artinya gini, jangan kita rubah platform lama. Tetap jual yang sudah biasa suplai tontonan tetap jalan. Tapi pesan saya, petik merah, kumpulkan kopi itu 10%, sisakan 20% atau 10-20% simpan. Itu untuk menjadi kreatif industri buat anak-anak cucu kita. Jangan paksa anak kita itu bisnis seperti yang sekarang kita lakukan. Kasih dia berkreasi untuk lebih ke industri kreatif ya. Kopi itu sekarang bisa jadi parfum, bisa jadi dilukis seperti saya bikin di belakang itu kan lukisan kopi. Bisa macam-macam. Artinya kenapa? Ke depan the new normal coffee itu adalah kita mempunyai 15 bidang nomenklatur yaitu industri kreatif. Ya, filmnya, bukunya, apanya semua itu menjadi salah satu bisnis tambahan. Jadi jangan putus asa. Tapi bersyukur dengan adanya COVID ini, sekarang mata dunia itu ke Indonesia. Karena apa? Indonesia dilirik kenapa? Karena resources-nya banyak sekali. Kopi plus rempah, kopi plus macam-macam, ya kan?
Jadi bayangkan itu bisnis yang sangat banyak sekali yang benar-benar konsepnya itu artinya apa? Agro. Ya. Ya. Jadi mari desa itu harus dikepoin terus Mas Koco. Oke. Sudah digelontorin duit terus sama pemerintah supaya semua dananya dikaryakan yang lebih tepat sasaran. Itu sih. Ya. Oke. Terima kasih Mas Koco. Terima kasih Om Rudi, obrolan luar biasa. Jadi kalau bahasa anak-anak gaul ini isinya daging semua ini. Jadi artinya semua isinya ilmu semua isinya sesuatu yang bermanfaat luar biasa. Kita akan ketemu lagi di Kepoin Desa tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11. Ada program-program spesial dengan waktu yang berbeda. Salah satunya besok kita akan ada program yang spesial. Kita mulai dari jam 9. Kenapa kita mulai dari jam 9? Karena besok hari Jumat ada kemungkinan waktunya bisa panjang karena ada satu teman yang melakukan selama ini melakukan pendampingan desa, melakukan ikut terlibat dalam proses undang-undang desa dan seterusnya, melihat Perpu nomor 1 2020 ada klausul pasal yang memungkinkan untuk kemudian ke depan desa tidak akan mendapatkan lagi dana desa. Artinya ada pintu yang bisa ke arah sana. Kemudian kita ingin kepoin besok, jangan lupa yang tertarik dengan isu-isu hukum, politik, pemerintahan, jam 9 besok kita sudah on, kalau kemungkinan bisa sampai 2 jam, sampai jam 11, tergantung nanti respon dari teman-teman. Untuk saat ini, sekali lagi terima kasih Om Rudi sudah hadir jadi tamu kita yang luar biasa. Kerabat Desa Indonesia, forum ini kita harapkan menjadi forum yang produktif, kreatif, inovatif, mempertemukan para pihak untuk kemudian bagaimana kita bisa memuliakan desa, bagaimana kita bisa mengarustamakan desa atau mengutamakan desa dalam setiap gagasan dan pemikiran kita untuk memajukan Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.